Eh, Om Swastiastu semeton. Kembali lagi dengan Tiang Pangurang ya. Di channel Muranadi Channel. Nah, kebetulan Tiang bersama teman Tiang yang kerja di pabrik ketemu di terminal ya. Ini semeton. Eh, untuk hari ini Tiang mau membahas tentang biaya hidup di negara Ceko seperti itu. Ya, jadi untuk biaya hidup ya berapa sih cukup untuk dalam waktu 1 bulan ya seperti itu. Nah dari pertama yang berada di Ceko dari bulan Juli ya 2025 sampai sekarang bulan September, Juli, Agustus, September udah 2 bulan ya, jadi yang udah 2 kali gajian. Jadi setelah dihitung-hitung kalau tidak merokok seperti itu, kalau tidak merokok 3.500.000 rupiah kalau dijadikan rupiah udah cukup semeton. Atau kalau dengan uang koruna ya, mata uang di sini kan koruna namanya, korun seperti itu, 4.000 korun lah seperti itu. Jadi anggaplah 1 minggu itu kita menghabiskan uang itu 1.000 korun ya. Jadi untuk untuk 1 bulan itu 4.000 korun dah kurang lebih 3 juta sampai 3.500.000 sudah cukup. Itu di luar rokok. Kalau semeton rokoknya kencang seperti itu ya tinggal kaliin aja seperti itu. Karena hitung-hitungannya seperti ini semeton. Anggaplah kita orang Indonesia kan biasa makan nasi ya, beras lah itu. Jadi kalau beras itu yang itu cukup 15 kilo 15 kilo lebih dikit lah. Jadi per kilonya itu sekitar 30 kurang lebih 35.000. Itu beras yang udah harga udah sedang lah itu seperti itu, per kilonya segitu ya. Belum lauknya, belum ya kita masak sendiri lah seperti itu. Jadi cukup lah. Kalau untuk ngerokok mungkin rokoknya yang mahal di sini semeton. Nah, itu kemarin ada yang menanyakan di video yang sebelumnya ya, berkomentar, Pak Ngurah berapa sih biaya hidup untuk di negara Ceko seperti itu. Ya jadi hitung-hitung kalau semeton dapat penghasilan kurang lebih 15 juta, kayaknya tidak sampai lah di bawah 14 juta ya, 14 juta ke atas lah. Itu dipotong biaya hidup untuk makan aja itu sekitar 3,5 juta aja. Ini ada masih sisa lagi kurang lebih kalau dapat 15 juta kan kurang lebih lagi 11.500.000. Ya minimal kita bisa lah menyisihkan uang atau mungkin ngirim untuk pulang lah sekitar 10 juta lah. Itu udah kerja standar seperti itu ya. Udah kerjanya standar dalam artian kita bekerja 5 hari kerja. Nah, karena aturan kerja di sini rata-rata sih dari hari Senin sampai hari Jumat, itu jam kerjanya 8 jam seperti itu. 8 jam, tapi kalau di pabrik tiang itu 9 jam, jadi istirahatnya 1 jam. Jadi kerjanya itu 8 jam, jadi istirahatnya itu 1 jam seperti itu. Nah, gimana caranya biar kita dapat penghasilan lebih? Ya kita sering-sering aja lembur ya. Ya lumayan juga ya, lembur minimal 2 jam kan lumayan juga gitu, seperti itu. Karena kalau kita konsisten ya kerjaannya lembur itu lumayan dah, saya yakin dah penghasilannya di atas 15 juta seperti itu. Dan kerjanya hari Senin sampai Jumat. Nah seperti itu. Terus kalau hari Sabtu bisa kerja bisa enggak, tapi alangkah baiknya kita kerja hari Sabtu, karena kalau hari Sabtu libur dan pas libur itu kita kerja
itu penghasilannya beda seperti itu. Dan hari Minggu kita pasti libur seperti itu. Nah, itu setiap perusahaan itu beda-beda itu jam kerjanya. Seperti teman Tiang itu di pabrik plastik itu dia itu lebih dari 8 jam dia kerjanya, tapi gajinya tentu lebih juga gitu, seperti itu. Nah, artinya semeton daripada kita bekerja di Indonesia, di Bali seperti itu, ya masih mending lah di sini. Dan kebetulan di sini juga masalah bahasa tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu ketat lah seperti itu. Nah, seperti Tiang sendiri yang tidak begitu bisa bahasa Inggris ya, tapi kebanyakan orang sini juga nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Ceko ya. Jadi di sini kita kadang-kadang pakai bahasa tubuh, kadang translate gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang tertarik bekerja di negara Ceko itu nggak usah berpikir karena saya nggak bisa bahasa seperti itu ya. Yang penting teman-teman itu ketemu sama agent ya yang udah pasti untuk memberangkatkan ya harapan dia sih biar nggak ditipu seperti itu. Janganlah berpikir istilahnya saya nggak bisa bahasa seperti itu. Nanti seiring waktu kita belajar di sini ya, belajar bahasa. Dan masalah keamanan di sini ya aman sekali sebentar. Seperti itu. Yang juga kalau memungkinkan dan ada kesempatan, istri juga mau, pinginnya sih ngajak istri kerja di sini. Mungkin kalau anak sudah tamat sekolah seperti itu, kalau bisa sih kerja di sini seperti itu ya, nyari bekal lah. Nah, dan teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut ya tentang video-video yang video yang selanjutnya ya di channel Ngurah Nate Channel ya. Like, share, dan subscribe. Dan kalau mungkin kurang jelas dari penjelasan di video-videonya, bisa komen-komen ya. Dan kalau ada waktu yang dibuat, dan bila perlu yang bikinin video ya seperti itu. Nah, mungkin untuk tambahan lagi teman-teman, ada juga beberapa dari yang nonton ya video Tiang. Kebetulan Tiang juga ada channel di ada di TikTok juga ya, di Facebook juga ada. Kalau di TikTok namanya Ngurah Nate ya. Nah, ada beberapa yang komen di TikTok dan menanyakan tentang keadaan di Ceko ya, seperti itu. Dan sempat juga ditelepon lewat WA ya, yang bantu untuk menjelaskan seperti itu. Menjelaskan tentang keadaan atau apa aja yang diperlukan seperti itu. Juga teman Tiang Niko yang juga menanyakan tentang kalau di kedutaan besar Ceko yang ada di Jakarta, apa aja yang dipersiapkan seperti itu. Dan Tiang udah menjawabnya ya. Dan ya sudah paham lah sedikit seperti itu. Mungkin itu aja video Tiang kali ini ya. Semoga bermanfaat. Nanti tunggu video Tiang selanjutnya ya. Salam rahayu dengan Tiang Pak Ngurah dari terminal yang ada di Kota Slin ya, negara Ceko.